Nah, ini udah dirubah. Tidak sesuai dengan aslinya. Padahal ini tidak boleh dirubah. Coba anggota DPR dengarkan ini kalau mau jadi negarawan. Ya. Nah, kemudian ini juga dirubah, pemerintahan dijadikan pemerintah. Nah, inilah yang sekarang. Nih, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak semua agama Tuhannya Allah. Orang Buddha tidak, orang Hindu tidak, aliran kepercayaan tidak, Konghucu tidak, apalagi. Nah, ini dirubah pemerintahan menjadi pemerintah. Ini beda sekali artinya. Pemerintahan itu kata keadaan. Kalau pemerintah, kata kerja yang memberikan perintah, pemerintah. Ya. Nah, ini ada dua kata yang dirubah. Artinya apa? Kita sudah bohong dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya. Saya berani menunjukkan naskah aslinya. Dan ada itu di lembaran negara kalau mau buka. Tapi lembaran negara itu tidak dibuka-buka. Bahkan mungkin nggak ada lagi tuh di perpustakaan. Tapi saya masih menyimpan. Bisa didengar nggak suara saya? Bagus, bagus. Bagus, oke lah. Bagus. Malam ini saya mengambil tema hancur leburnya Negara Kesatuan Republik Indonesia jika mengabaikan atau mengingkari Pancasila dan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita mendengar, melihat, dan menganalisa kejadian-kejadian yang baru saja belakangan ini terjadi. Banyaknya warga negara yang tidak mengerti Pancasila maupun amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Maka warga negara ini saling berantem atau saling berkelahi, saling ribut, ya tidak jelas apa tujuannya. Jadi ada gereja, ada orang yang beribadah di rumah, dijolimi atau dimusuhi atau disuruh berhentikan. Dan ini kejadiannya makin lama makin bertele-tele ini. Jadi kejadiannya tidak di satu tempat, di semua tempat. Dan kontingensi itu bisa terjadi gara-gara ya kegiatan yang seperti ini, yang kecil. Kita mikirkan ada ancaman dari luar, tahu-tahu ancaman dari dalam yang kecil-kecil ini bisa menjadikan kontingensi. Bayangin ya, kejadian di Cisauk bisa seluruh Indonesia tahu, dan bisa seandainya kalau mereka mau balas dendam, katakanlah mau balas dendam, nanti saudara-saudara kita yang muslim di daerah sana pun diperlakukan yang sama seperti itu. Nah, ini kalau hampir seluruh Indonesia terjadi seperti ini, apa enggak Indonesia dalam keadaan krisis? Jadi kurangnya pengetahuannya, ya, kurangnya pemahaman, dan sehingga mereka bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri menurut mereka gitu loh. Kita perlu mengetahui apa sih nilai-nilai yang ada di Pancasila dan nilai-nilai di amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Saya mau topik saya hari ini, kita mengupas dulu amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi itu singkatan dari ikon sebenarnya. Jadi ikon itu simbol digabung dengan institusi. Jadi namanya konstitusi. Berbeda dengan covenant. Kalau covenant itu perjanjian Tuhan dengan manusia. Lain lagi dengan agreement. Itu perjanjian antara negara dengan negara. Lain lagi dengan memorandum understanding. Tapi konstitusi ini fondasi bagi negara kita. Siapa yang mengabaikan konstitusi sama saja mengundang resiko. Tapi apakah semua ya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan tahu nggak dia apa makna dan substansi yang
di dalam kandungan amanat pembukaan Konstitusi Undang Dasar 45. Jadi malam ini saya coba mengurai, bukan menafsirkan ya, mengurai dan menganalisa, mengkaji. Karena hampir semua juga anak bangsa ini tidak tahu ya, masalah konstitusi itu fundamental sekali loh. Landasan konstitusional bernegara ya. Bernegara itu berbangsa, bermasyarakat ya ada di sana. Karena negara itu terdiri dari pemerintahan, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada kedaulatannya ya, dan hak berdaulat. Mari kita mulailah. Jadi Indonesia ya, sejak kita merdeka atau sejak di awal kemerdekaan, udah setelah kemerdekaan sampai saat ini atau reformasi, belum bisa terselesaikan, yaitu konflik antara paradigma Orde Lama dengan paradigma Orde Baru. Paradigma Orde Baru dengan paradigma reformasi, yang pada kenyataannya adalah muncul kembali paradigma lama yang dipoles menjadi paradigma reformasi. Dogma dengan ketiga paradigma, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, antara konstitusi dengan kitab suci. Dogma dengan dogma, ini yang makin paling berbahaya itu apabila dogma dengan dogma, antara kebenaran dengan kebenaran yang diyakini oleh sekelompok manusia, antara ayat dengan ayat yang berbeda kitab sucinya. Jadi ini sekarang konflik ini semakin hari bukan semakin lenyap, semakin hari semakin bertambah, dan cilakanya sudah masuk ke yang hal-hal yang sensitif, bahkan terjadi di desa-desa ya. Mungkin kalau di kota besar atau di lingkup kelompok menengah ke atas mereka sudah sadar lah, tapi masih banyak juga yang di atasnya juga mempengaruhi yang di bawah. Jadi rakyat kita atau warga negara kita yang di desa-desa itu tidak ngerti itu apa itu Pancasila, apa itu konstitusi, enggak. Jadi lebih kuat dia mempelajari ayat-ayat. Nanti kita kupas ya, karena nanti sebenarnya apa sih dogma, kemudian ada lagi doktrin, apa bedanya, ada lagi doktrin agama, ada lagi doktrin militer, banyak doktrin. Tapi nanti akan saya coba, kalau memang ada yang mau mengupas tentang dogma, tentang doktrin, kita kupas. Tapi ini saya mau membahas isi kandungan dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Nah, jadi saya sudah sering ngomong ya tentang apa paradigma. Jadi paradigma itu ada hierarkinya. Jadi kalau kita namanya berbangsa dan bernegara, paradigma itu dimulai dari dogma. Tapi dogma ini tidak bisa kita pakai dogma agama. Kita tidak boleh memakai dogma masing-masing agama, ya, kitab sucinya, tapi kita pakai konsep ketuhanan, ya, konsep ketuhanan. Nah, baru dari konsep ketuhanan ini muncullah ideologi, ya. Kalau semuanya yakin bahwa ada konsep kerajaan Tuhan, ya ada ideologi kerajaan Tuhan. Udah itu ada lagi pemerintahan di dunia, ya. Karena semua yang tercipta di dunia ini atau di bumi dan sorga-sorga itu adalah konsep ideologi Tuhan. Idenya dari Tuhan ya. Nah, jadi ini semua nanti asalnya dari ideologi. Apa sih ideologi? Ya, semua yang ada diawali oleh suatu ideologi. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini ya, surga, langit, dan alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, terang, gelap, dan sebagainya, sampai menciptakan manusia, itu idenya Tuhan. Jadi konsep pemerintahan kerajaan Tuhan, ada konsep pemerintahan di dunia. Dari ideologi ini muncullah filsafat, karena filsafat ini sumbernya adalah ideologi. Semua filsafat itu bersumber dari ideologi. Namanya filosofi kehidupan. Dari sini dijabarkan menjadi grand strategi. Kalau di Indonesia kita punya paradigma nasional strategi raya, namanya strategi. Kemudian ini dijamakan lagi
menjadi strategi departemental, ya, institusi negara terkait. Ini luas nanti ini. Dan setelah itu ada operasional atau manajerialnya, bagaimana mengatur strategi yang di sini. Kalau di militer itu ada operasi gabungan, operasi panduan gabungan ketiga angkatan. Kemudian ini taktikal lagi. Taktikal itu tingkat implementasi. Kemudian teknikal. Tekniknya bagaimana? Prosedur dan checklist. Inilah cara berpikir kita. Kemudian cara bertindaknya dari bawah ke atas. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Jadi kalau ideologi, ya kita mulai dari ideologi. Karena di negara kita ini kita kan bicara ideologi. Kalau tadi itu beragama. Nah, sekarang ideologi dan konstitusi negara. Itu udah diatur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu mengandung filsafat di dalamnya. Jadi Pancasila satu-satunya, ya, ideologi bangsa dan dasar negara. Dan Undang-Undang Dasar 45 satu-satunya landasan konstitusional, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kemudian di sini filsafat ada Pancasila. Pancasila itu sebagai filsafat merupakan apa? Filosofi Groundsla, ya, ground norma, ground weight, ya, dasar negara, Weltanschauung, pandangan hidup serta sebagai alat pemersatu bangsa atau the way of life, yang saya katakan kemarin pusat kekuatan strategik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada di Pancasila. Kemudian tunas ini tujuan nasional. Jadi kalau kita bernegara ini pasti ada tujuannya dong. Nggak mungkin seperti kita berkeluarga, kan pasti ada tujuannya. Nah, saya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh universitas atau institusi yang selama ini mengajarkan tujuan nasionalnya berbeda yang saya rumuskan. Mudah-mudahan ini diterima. Jadi tujuannya adalah keutuhan, ya, dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa. Kalau kita lihat sekarang sudah nggak ada lagi jati diri bangsa ini, ya, penjilat, munafik, pendendam, ya, korupsi, apalagi penipu, segala macam lah. Ya, tidak ada lagi jati diri bangsa ini. Jadi utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Jangan bilang saya Indonesia, saya Pancasila, tapi nggak ngerti Pancasila. Dan apa? Satu lagi, tetap setia kepada amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita bilang kepada amanat pembukaan konstitusi? Karena amanat pembukaan konstitusi ini tidak boleh dirubah. Itu kesepakatan para pendiri negara. Tidak boleh dirubah. Ya, tapi apakah sudah dirubah? Nanti kita lihat. Nah, setelah itu ada visi, karena ada tujuan, ada visi. Kalau umpamanya tidak utuh, bagaimana kita bisa menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Jadi utuh dulu negara ini, baru bisa. Kalau tidak utuh bisa nggak? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita semua ini kacau balau di sini, saling bertengkar, ya, tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, tidak mungkin terwujud visi. Inilah mimpinya bangsa Indonesia sebenarnya, makanya disebut nasional. Setelah itu ada tugas dari visi saja without action, ya sama aja bohong gitu loh, mimpi belaka gitu loh, rutinitas saja. Jadi ada tugas pokok nasional, ada misi, ada task. Ya, nanti kita jabarkan apa itu task, apa itu misi. Tapi di dalam amanat pembukaan itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut serta, ya, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, 5 tugas pokok ini dibagi-bagi menjadi kepentingan nasional. Kepentingan keamanan nasional, tugas nomor 1 sama nomor 2. Kepentingan kesejahteraan nasional, tugas nomor 3 dan nomor 4.
Nah, kepentingan hubungan internasional tugas nomor 5. Ini kerangka kita berpikir ya, erarkis paradigma berbangsa dan bernegara sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Dia harus tahu apapun jabatannya, tidak peduli dia pengusaha atau penguasa, ya, ataupun kita ini tukang becak pun harus tahu ini, ya. Jadi kalau nggak tahu ya repot. Nah, dari misi dan tas ini adalah bagaimana menganalisa masing-masing tugas ini. Contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kenapa kita melindungi? Karena ada ancaman. Ancamannya berupa apa? Ada ancaman militer, ada ancaman non-militer, ada ancaman tradisional, ada ancaman non-tradisional. Contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman wabah penyakit umpamanya. Nah, itulah tugasnya. Tas dari aman penyakit. Salah satu contohnya, bagaimana siapa leading sektornya? Mungkin Menteri Kesehatan. Supporting sektornya, ya bisa saja instansi pemerintah. Contohnya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Mereka punya rumah sakit. Ya, mereka punya dokter. Ya, punya spesialis. Jadi ini harus dibagi tasnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman wabah penyakit. Kalau dari ancaman perang, bagaimana lagi? Ancaman bencana alam. Karena kita melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau segenap namanya, tidak ada lagi utuh bulat, genap. Jadi nggak ada muslim dan non muslim, ya. Atau ada bangsa Indonesia itu, kalau orang Batak tidak perlu dibela, tidak perlu dilindungi, ya kan? Nah ini jangan muncul peran pembela inilah, peran pembela inilah. Nah, ini dijabarkan melalui tas. Siapa yang menjabarkannya? Ya, para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan. Tapi nanti di buku kita ini kita ajarkan. Ya, kita ajarkan bagaimana ini calon-calon generasi muda ini yang mau jadi pemimpin masa depan. Dia harus tahu ini. Ya, nanti kita jabarkan sampai detail di buku yang kedua ini. Kemudian dari tugas pokok nasional ini setelah ketemu apa yang harus dikerjakan, ya, muncullah kebijakan nasional. Ya, kalau ini misi dan tas, saya kira sudah tahu adalah tugas-tugas. Cuman kita menjabarkan tugas itu cuma satu biji aja misi. Tidak. Kalau dia di negara-negara maju, dia ada misi, ada tas. Tas ini jabaran dari misi. Nah, setelah kita ketemukan, makanya keluarlah kebijakan nasional. Apa itu kebijakan nasional? What to do. Jadi what to do tadi ya terkait dengan tugas-tugas ini. Nah, setelah keluar kebijakan nasional, rumusan garis besar haluan negara atau arah untuk apa? Menuju perwujudan tujuan nasional tadi, visi nasional tadi, dan tugas pokok nasional tadi sesuai dengan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dari kebijakan nasional ini dimunculkanlah strategi nasional. Ya, strategi nasional itu ada strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan nasional. Ya, strategi pembangunan kekuatan dan kemampuan serta strategi pembinaan kekuatan dan kemampuan. Ya, kemudian strategi menggelar kekuatan. Jadi yang sudah dikembangkan, ya, dibina dan dibangun, kita menggelar. Di mana mau kita gelar kemampuan itu, nasional itu? Dia seluruh Nusantara inilah. Kemudian itu untuk apa digelar? Sewaktu-waktu bisa digunakan. Nah, strategi penggunaan kekuatan dan kemampuan nasional. Kemudian satu lagi, strategi pengorganisasian. Ya, pengorganisasian, aktualisasi dan implementasi dari ketiga strategi itu. Karena harus ada koordinasi antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Ya, contohlah melindungi segenap bangsa Indonesia, ya. Katakan tugasnya dari bencana alam. Nggak bisa tentara aja. Di situ terlibat semua, Menteri Kesehatan terlibat, Menteri Dalam Negeri terlibat, Menteri PU terlibat, segala macam. Nah, itu namanya strategi pengkoordinasian. Nah,
mudah-mudahan aja ya banyak yang mendengar dan banyak yang mengerti. Karena ini proses pengambilan keputusan strategi ini. Nah, setelah ada strategi, baru dibuat program pembangunan. Program pembangunan itu seperti apa? Makanya ada Bapenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional. Tapi dia ngerti ini enggak? Harusnya dia harus ngerti ini, bukan ngitung anggaran saja. Bukan. Ya, program sebagai jabaran dari strategi nasional, baik untuk jangka pendek, 1 tahun, menengah, 3 tahunan, serta jangka panjang, 5 tahun ke atas. Kita tidak bisa lagi seperti zaman Orde Baru. Mereka mampu membuat repelita, rencana 25 tahun kalau nggak salah. Dia bisa, karena itu ada persyaratan. Ya, persyaratannya mereka menggunakan SWOT. Tapi SWOT itu di era teknologi maju sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu masuk museum itu. Kalau masih ada yang mengajarkan SWOT itu ya sewot lah orangnya. Kenapa? Karena hari ini kita bilang tantangan, ya hari ini kita bilang peluang, opportunity, ya nggak sampai 1 hari itu sudah berubah jadi ancaman. Coba perhatikan, karena kemajuan teknologi ini, kalau dulu iya bisa, seperti Pak Harto umpamanya, dia bisa membangun rencana 25 tahun. Kenapa? Dia menjamin stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Hari ini kita bilang $1 sekian rupiah. Nggak lama, hanya selang beberapa jam atau beberapa waktu udah naik dolar. Sekarang sudah dolar berapa? Mungkin sudah mendekati 17. Nah, tidak bisa lagi pakai sewot, ya, tidak bisa. Strength, opportunity, weaknesses, ya, kemudian opportunity dan trend. Hari ini kita bilang dia tidak masih kita anggap tidak merupakan ancaman. Hanya berapa jam bisa menjadi ancaman. Hanya berapa jam bisa menjadi tantangan. Yang tadinya kita bilang kesempatan sudah berubah. Ya, kekuatan itu bisa jadi kelemahan. Jadi tidak bisa lagi diprediksi karena zaman era kita di globalisasi ini dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Itu menyebabkan peranggapan itu, asumsi itu tidak bisa pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, ini kemudian setelah ada program pembangunan, prosedurnya gimana? Prosedur pelaksanaannya. Jangan dibikin program tapi nggak ada prosedur pelaksanaannya. Tabrak sana, tabrak sini, ya kan? Ini yang harus diatur, ya. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana menteri-menteri itu? Mengapa kita perlu menteri kesehatan, menteri lingkungan hidup, menteri apa lagi, segala macam menteri lah, menteri pendidikan, untuk apa itu? Ya, oke lah. Inilah cara berpikir kita. Belum ada buku yang menulis seperti ini. Ya, kita coba meramunya, mengemas apa yang ada di Negara Kesatuan Republik ini. Ya. Nah, ini amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 satu-satunya landasan konstitusional, ya kurang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu, karena kita nanti jangan debat kusir atau pakai paradigma das-dasku itu loh. Ya, apalagi ribut masalah terminologi, maka selalu saya mengambil apa terminologinya, apa pengertiannya. Jadi hakikat suatu konstitusi menurut kamus itu segala ketentuan aturan tentang ketatanegaraan, ya, undang-undang dan sebagainya, undang-undang dasar suatu negara. Ya, kalau menurut Oxford, konstitusi bukan saja aturan tertulis, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah, mekanisme hubungan antara negara dengan warganya. Jadi menurut ensiklopedia Britannica diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Nah, mengapa kita punya konstitusi? Biasanya yang punya konstitusi itu apabila kita baru merdeka, maka diperlukan konstitusi. Ya, maka diperlukan konstitusi.
Kalau negara yang tidak pernah dijajah atau tidak pernah dibawa kekuasaan lain, mereka nggak punya konstitusi. Ya, contohnya Inggris, ya, dia konstitusinya udah lain sekarang, ya. Kemudian apalagi ya, Thailand. Jadi rajanya yang membuat konstitusi, tapi ini konstitusi kesepakatan para founding fathers, para pendiri negara. Demikian juga Indonesia, ya. Nah, konstitusi menurut Wikipedia, ya, itu kan dibilangnya konstitusionte. Jadi ikon sama institusional. Institusional itu ya institusi lah, ya. Jadi ikon itu ya apa namanya, satu-satunya simbol gitu loh. Seperti apa namanya, seperti Holy Bible. Itu Holy Bible itu covenant, makanya disebut perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, tapi itu covenant, perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kalau antara manusia dengan manusia nggak boleh disebut covenant, ya. Itulah menurut ceritanya. Jadi konstitusi, undang-undang dasar, disingkat pun undang-undang dasar dalam negara, adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum. Ya, bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Jadi seperti Undang-Undang Dasar 45 ini sudah dikodifikasi sebagai dokumen tertulis, dan itu diarsipkan sebagai lembaran negara. Saya kira bangsa Indonesia ini tidak pernah membuka lembaran negara. Ya, ada di sana semua tertulis. Jadi hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, makanya dia supel dan sederhana, simple. Ya. Kemudian melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Maka setelah Undang-Undang Dasar ini ada lagi peraturan presiden, ada lagi peraturan pemerintah, ada lagi macam-macam. Ya. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Tolong diwaspadai kata-kata prinsip-prinsip ini ya. Nah, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, tapi bukan politik partai loh, politik negara. Walaupun partai politik itu harus mencantumkan apa ajas partai, apa ideologi partai, ya, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Ya, konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Nah, ini saya mau lanjut aja ya. Jadi, mengapa tema ini sangat penting dibahas? Karena realita kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya dulu waktu Seskogap, Pak Tri Sumantri ini mengajarkan tentang Undang-Undang Dasar. Dan beliau menyampaikan masih ada penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna dan substansi amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah grand design. Jadi grand design itu apa artinya? Bagaimana mendesain ya secara makro, grand ya, yang berisi perintah. Jadi konstitusi itu berisi perintah yang harus diwujudkan. Sudahkah pemerintahan kita sejak zaman Bung Karno sampai ke Jokowi kemarin membahas bagaimana dia membuat grand design dari konstitusi? Ya, mari kita lihat. Nah, inilah makanya bahwa Pancasila dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ya, baru dicoba
waktu Orde baru percobaan. Jadi kita ini percobaan terus. Ya mudah-mudahan lah pemerintahan Pak Prabowo nanti sudah mulai membahas sampai kemarin. Sekarang sibuk semua sekarang bagaimana menyusun kabinet. Tapi kabinet itu tahu nggak dia tugasnya? Ya, jangan hanya mencari posisi, actionnya yang perlu. Nah, nanti kita lihat kepemimpinannya seperti apa. Nah, ini. Jadi makna dan substansi setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa amanat pembukaan konstitusi belum diimplementasikan secara komprehensif? Komprehensif itu menyeluruh, holistik, utuh dilaksanakan itu pembukaan itu dan integral, saling terkait, saling melekat di segala aspek kehidupan. Apa itu aspek kehidupan? Ya, ini ipolexos hankam. Ya, ipolexos hankam, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ipolexos hankam itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Karena masih ada penyelenggara negara, tadi sudah saya katakan, dan para penyelenggara pemerintahan serta para pemangku kepentingan. Ya, penguasa-penguasa itu. Ya, siapa sajalah ya pemangku kepentingan. Bisa saja ormas, bisa saja pendeta. Ya. Dan segenap warga negara, karena kita ini pemegang saham, shareholder, belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna dan substansi yang ada di amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, tadi sudah saya katakan amanat pembukaan tersebut merupakan grand design perintah konstitusi yang harus dijabarkan menjadi kebijakan nasional dan strategi nasional serta program pembangunan nasional untuk diimplementasikan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Inilah pesan almarhum ya. Dia udah almarhum kira-kira 3 tahun yang lalu. Sayang kalau ada dia bisa diajak bicara di sini. Nah, baik. Makna dan substansi setiap alinea, ya, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sangat luas dan mendalam. Walaupun cuma 4 alinea, ya, walaupun hanya 4 alinea, tapi itu kalau dijabarkan, waduh, satu lembar itu bisa berapa ratus halaman, ya. Tapi bagaimana menjabarkannya? Inilah yang perlu dipelajari, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anak bangsa Indonesia, ya, di mana saja dia berada, mau di ujung Papua, mau di ujung Aceh, mau di ujung Maluku sana, dia harus menjabarkan ini. Hal ini dikarenakan di dalamnya juga tergandung apa? Motivasi, aspirasi, perjuangan bangsa, serta dapat menampung dinamika masyarakat. Ya kan makanya ada rencana pembangunan itu dari bottom up, dari top down. Nah, kalau nggak menampung dinamika masyarakat gimana? Apabila ingin benar-benar melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, kita harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dari batang tubuh Undang-Undang Dasar itu. Dan harus konsekuen melaksanakan nilai-nilai Pancasila, satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan, merupakan satu keseluruhan dengan Konstitusi Indonesia tahun 1945. Kenapa setiap konstitusi? Kita buka aja lah. Amerika, kenapa harus ada preambul? Ya. Kenapa harus ada preambul? India, Pakistan, pasti ada preambul. Ya, itulah nanti kita jabarkan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 yang asli ya, sesuai keputusan BPUKI pada rapat besar 18 Agustus 1945. Yang asli itu ini.
Ya. Orang Bali kemarin kaget. Saya katakan ini, Tuhan ini udah diganti dengan Allah. Kenapa nggak ditulis ini atas berkat rahmat Sang Widiwasa? Ya. Atau atas berkat rahmat Siddhartha Gautama? Ya. Nah, ini karena kita bicaranya Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Konsep ketuhanan. Semua orang percaya ya atas berkat rahmat Tuhan. Ya, tapi jangan dijadikan dogma. Ya, jangan dijadikan dogma. Nanti kita cerita lah yang apa itu dogma, ya. Nah, ini udah dirubah. Tidak sesuai dengan aslinya, padahal ini tidak boleh dirubah. Coba anggota DPR dengarkan ini kalau mau jadi negarawan. Ya. Nah, kemudian ini juga dirubah, pemerintahan dijadikan pemerintah. Nah, inilah yang sekarang. Nih. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak semua agama Tuhannya Allah. Orang Buddha tidak, orang Hindu tidak, aliran kepercayaan tidak, Konghucu tidak, apalagi. Nah, ini dirubah pemerintahan menjadi pemerintah. Ini beda sekali artinya. Pemerintahan itu kata keadaan, kalau pemerintah kata kerja yang memberikan perintah, pemerintah. Ya. Nah, ini ada dua kata yang dirubah. Artinya apa? Kita sudah bohong dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya. Saya berani menunjukkan naskah aslinya. Dan ada itu di lembaran negara kalau mau buka. Tapi lembaran negara itu tidak dibuka-buka. Bahkan mungkin nggak ada lagi tuh di perpustakaan. Tapi saya masih menyimpan. Ya. Nah, inilah jelas bedanya ya. Saya katakan beda. Baik, itu sudah saya jelaskan.